Kau mau menjadi menantu bapak dari Kiai Luis? Iya Pak Ustaz. Udah berapa juz hafalanmu? 30 Pak. 30 juz? Enggak, juz 30 Pak. Berani kau? Coba-coba aja Pak. Siapa namamu? Nama saya Torik Pak. Apa aja wasama'i wat Torik? Wasama'i wat Torik. Mantap. Kamu nomor 2? Iya Pak. Siapa namamu? Nama saya Anas Pak. Baca Quran surat Nas. Kamu? Imran Pak. Surat Ali Imran. Wah, panjang tuh Pak. Bacalah sesuai nama. Tapi aku sehari-hari dipanggil Kulhu Pak. Baca Kulhu Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lulus. Nama saya disebutnya. Hitam-hitam setampuk manggis, walaupun hitam ku pandang manis. Kalian anak muda, jangan kalian nikah sama hitam manis. Habis manisnya tinggal hitamnya. Kalau menikah yang dilihat fisiknya. Tapi kalau kalian nikah karena cinta, apakah cinta yang membuat cantik atau cantik membuat cinta? Cinta membuat cantik. Buktinya banyak. Banyak orang bininya jelek. Coba tanya dia. Coba tanya orang yang bininya jelek di depan bininya. Tanya dia, siapa perempuan yang paling cantik? Pasti dia kata, inilah. Memang beda-beda tipis antara cinta dan takut. Ustaz, janganlah ngomong gitu Pak Ustaz. Cantik itu relatif, Bu. Kalian yang lajang-lajang jangan tunda pernikahan. Kau kenapa belum nikah? Belum dapat yang cantik Pak Ustaz. La ilaha illallah Muhammad. Kau pandang karena cantiknya akan layu. Kau pandang karena kayanya, kaya, harta akan sirna. Kau pandang karena budi bahasanya, boleh jadi dia salah ngomong. Tapi kalau kau lihat karena akhlak, budi pekerti dan kebaikan Islam, cantik karena cintanya kepada Nabi Muhammad SAW, itulah yang tidak akan lapuk karena hujan dan tak lekang karena panas. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya. Dengan itu kita hidup, wa 'alaiha namutu. Dengan itu kita mati, wa biha nub'atsu. Dengan itu nanti kita akan dibangkitkan di padang mahsyar bersama sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu. Rasa tak dapat diwakili oleh kata. Kenapa? Karena rasaku belum tentu rasamu. Bukan masalah airnya, tapi masalah gelasnya. Bukan masalah gelasnya, tapi minumnya di mana. Bukan masalah tempatnya, tapi minumnya dengan siapa. Jangan ajak-ajak saya sholat. Urus saja surgamu, jangan urus nerakaku. Masalah saya nggak sholat, masalah saya mabuk, masalah saya sakau, masalah saya narkoba, jangan urus. Uang-uang saya, yang mabuk saya, bukan urusan kamu. Pergi sana. Dia nggak marah, dia cuma berkata lembut, memang dosa-dosamu, uang-uangmu, tapi kalau likuifaksi datang, rumah aku kena juga. Begitulah orang Sigi, lembut tutur katanya, tapi mengena ke dalam lubuk hati yang paling dalam. Gak usah ngomong kasar-kasar, lebih baik lembut mengena daripada keras gak kena. Betul? Dia tidak mau egois sendirian. Kalau ada orang di depan rumah, belakang rumah, kanan kiri gak sholat, itu yang salah kita atau dia? Memang yang paling selamat diam. Yang salah itu kita. Kenapa kita nggak ngajak dia? Ingin bertanya Pak Ustaz, bagaimana jika kalau sudah janji menikahi seorang akhwat, namun jangka waktu berjalan, semakin saya lihat ketidakcocokan, terutama masalah akhlak. Apabila diberi bismillah
apabila dibatalkan atau bismillah dinikahi. Ada sebagian orang melihat orang kesempurnaannya. Manusia tidak akan sempurna. Man talaba akhan bil aibin baqiya bil akhin. Siapa yang mencari kawan sempurna seumur hidup tidak akan berkawan. Menikah bukan mencari kesempurnaan, tapi menutupi kekurangan. Kalau kurang-kurang dikit, ya nggak apa-apa. Yang jadi masalah itu kurang manis, kurang cantik, kurang putih, kurang tinggi, kurang kaya. Kau sudah terjebak pada materialistis. Tungkahul mar'atu li arba'. Perempuan dinikahi karena 4, 5 liha, karena hartanya. Wali hasabiha, karena keturunannya. Wali jamaliha, beautiful. Wali diniha, karena agama. Ustaz, carikan saya yang ada 4-4-nya Pak Ustaz. Kalau ada 4-4-nya ngapain saya kasih ke kamu? Kau nikah karena hartanya, harta akan binasa. Kau nikah karena sukunya, berapa banyak orang dikeluarkan karena melanggar pantangan suku. Kau nikahi karena bentuk rupanya, perempuan adalah bunga. Bunga kuntum, mekar, harum, semerbak, cantik dan indah. Setelah itu dia akan kuning, layu dan mati. Bunga yang tak layu hanya bunga plastik. Banyak sekarang perempuan ingin tidak layu, maka wajahnya plastik semua. Hidung plastik, pipi plastik, dagu plastik, alis plastik, bulu mata plastik, lentik plastik. Ada orang bakar sampah layu. Oleh sebab itu maka nikahilah dia karena akhlaknya. Ketika kau melihat rasanya kau tidak sanggup, engkau bekerja direktur BUMN, mengurus negara, mengurus kampus. Kalau kau dapat perempuan yang baik, tugasmu cuma 1. Tapi kalau kau dapat yang tidak baik, tugasmu jadi 2. Kampus lagi, rumah lagi, negara lagi, rumah lagi. Akhirnya ribet, semua tidak terurus. Maka menurut saya Pak Ustadz ini tidak cocok, tidak layak. Akhirnya saya cari yang lain. Nggak apa-apa. Pertunangan tidak semestinya menjadi pernikahan. Pertunangan itu bagian dari pengenalan. Kenalan nggak perlu lama-lama. Syuaib punya anak gadis cantik, menikah dengan Musa. Mereka tidak ada pacaran, nggak ada kenalan sampai lama-lama. Apa kata anak Syuaib? Inna khaira man ista'jartal qawiyul amin. Ayah, kalau kau mau mencari pekerja, orangnya punya 2 sifat. Qawiyun, kuat, amin, amanah. Ini orangnya. Ini orangnya ya. Kamu sudah lama kenal dia? Baru tadi. Dari mana kamu tahu dia kuat? Saya ngantri mau ngambil air. Sumur itu tertutup batu besar, bergelinding dari atas bukit, tertutup pintu. 30 orang menggeser sumur, tidak ada yang bisa. Tiba-tiba datang sesosok Musa, dia geser sendiri, terbuka. Lalu apa kata orang kampung? Musa, silakan ambil air. Musa melihat ada perempuan di belakang antrian. Ladies first. Akhirnya perempuan itu mengambil air. Tentu kalau sudah tertanam budi, pisang emas bawa berlayar, masak sebiji di dalam peti, hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati. Ya, akhirnya termakan budi. Maka kalau kau mau mengambil hatinya, tanam budi dulu. Jangan bertanam tebu di tepi bibir, cuman lipstick ngomong manis aja. Nanti ku bawa liburan ke sana, akan makan ini. Sekarang nggak ada. Musa tidak begitu. Kesan pertama begitu menggoda. Dia dorong itu batu, akhirnya orang bisa ngambil air. Dan perempuan itu bisa. Dari mana kau tahu ini orang kuat? Karena aku melihat dia, ayah, mendorong. Dan ini orangnya amanah ya. Dari mana kau tahu dia amanah? Tadi saat kami berjalan, aku di depan, dia di belakang. Bertiup angin kencang. Zaman dulu perempuan kalau bertiup angin kencang, nampak lekuk tubuhnya. Dan Musa menundukkan pandangan berkata, perempuan kau di belakang, aku yang di depan. Perempuan zaman dulu begitu, angin bertiup baru nampak lekuk tubuhnya. Yang sekarang nggak ada angin pun kelihatan. Akhirnya mereka sampai ke tujuan. Syuaib berkata, dari mana kamu tahu Musa ini orangnya kuat dan amanah? Dia kuat karena sekali dorong. Dan dia amanah karena dia tidak mau aku di depan karena nampak lekuk tubuhku. Berapa lama mereka berkenalan? Hanya dari sumur ke rumah. Engkau kenalan sama dia sudah berapa lama? Sudah 2 tahun, habis cap jempol semua dari ujung rambut sampai ujung kaki. Pacaran-pacaran omong kosong, bohong. Ketika pacaran ya hati-hati adik, awas jatuh. Begitu sudah menikah, mana mata kau tadi? Maka kalian yang soleha-soleha tidak perlu jauh mencari laki-laki yang soleh. Di mana mereka? Di bawah ini mereka. Kalian pantau dari atas, lihat baik-baik. Yang bawah tak perlu melihat ke atas.
Karena mereka yang akan memilih kalian. Dilihatnya dari bawah. Enak nanti kalian ceritanya. Anak kalian pun enak cerita. Papa. Gimana kenal sama mama dulu? Dulu ada tablik akbar di Masjid UPI. Siapa yang ceramah? Ustaz Abdul Somad. Mana Ustaz itu sekarang? Udah mati dimakan cacing. Terus gimana mama bisa kenal sama papa? Mama sudah ngelihat dari atas. Terus pas turun ke bawah, aku tidak mencari engkau, kau tidak mencari aku. Allah mempertemukan kita. Gimana bisa ketemu? Sama-sama nyari sendal di tempat rak yang sama. Pas lagi nunduk, kepala mama naik kepala. Pas naik ke atas, indah. Masya Allah. Sekarang banyak orang tua tidak bisa menceritakan